Oke, baik. Saya izin share screen. Hai, apakah terlihat di Minasang? Terlihat Sensei. Ada tidak? Malah share ini ya. Di layar Minasang apa gambarnya? Pengenalan asrama LPK Bahana Sensei. Oke, ada ya. Kalau sekarang, oh tidak ada. Hilang. Sekarang aman Minasang? Ada? Ada Ada, Sensei. Sensei. Oke, kalau begitu. Hai, Minasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya perkenalkan dulu. Saya Nadia Gina, selaku Sensei di LPK Bahana Inspirasi Muda dan sebagai pengawas asrama. Nah, untuk pengawas asramanya ini, itu ada dua. Yang pertama ada Natalia Sensei, yang keduanya saya. Ya, minasan bisa panggil saya Gina Sensei. Oke, nah di sini sekarang akan saya jelaskan tentang asrama, karena minasan semua yang dari Tanjung Karang ini akan di asrama semua ya. Jadi minasan harus tahu aturan-aturan apa aja yang ada di asrama, apa yang harus kalian ketahui tentang LPK Bahana Inspirasi Muda. Seperti itu. Ya, kita mulai saja. Nah, untuk yang pertama lokasi asramanya ada asrama satu dan asrama 2. Nah, Minasang ini kalau misalkan tinggal di asrama, Minasang ada di asrama 2 atau di pusatnya. Kalau di asrama satu itu biasanya senpai-senpainya yang sudah SSW, yang sudah lulus GFT itu rata-rata ada di asrama satu. Seperti itu. Nah, untuk asrama satu dan asrama 2 itu sama, dua-duanya ada di Hegar Mana. Tapi yang pertama itu ada di Hegar Budi. Kalau Minasang nanti ke Bandung, itu nanti tinggalnya di asrama 2 di pusatnya. Nah, di asrama 2 ini itu ada asrama, ada kamar-kamar Minasang, terus nanti akan ada kelas juga, kemudian ada ruang-ruang sensei dan semua sensei juga kantornya atau pusatnya ada di asrama 2. Nah, kalian juga nanti tinggalnya akan di asrama 2. Seperti itu. Kemudian, nah di sini Minasang bisa lihat ada 4 pilar pelatihan bahana. Ya, nah saya mau coba Agnesan. Coba baca 4 pilar pelatihan bahana dari nomor 1 sampai nomor 4. Onegai shimasu. Baik, izin Sensei untuk 4 pilar pelatihan Bahana. Yang pertama ada mental, kedua karakter, ketiga budaya, dan keempat skill. Oke, baik. Terima kasih, Agnesa. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Minasang sudah belajar bahasa Jepang ya? Semuanya? Sudah Sensei. Sudah, Oke, Sensei. sudah. Oke, berarti aman ya. Oke. Nah, tinggal karena bahasa Jepangnya sudah oke. Nah, Minasang sekarang harus mengetahui nih di bahana ini gimana sih peraturannya? Ada apa aja sih tinggal di asrama itu seperti apa sih? Nah, di sini sebelum kalian masuk kalian harus mengetahui ada 4 pilar pelatihan bahana. Yang pertama ada mental. Kenapa sih harus mental dulu dan sedangkan si skill dan budayanya terakhir? Kenapa harus mental? Karena kalian adalah orang-orang yang akan bekerja ke luar negeri, keluar Indonesia, yang bukan di negara sendiri. Yang pastinya kalian akan membutuhkan mental yang kuat. Betul? Kalian harus kuat mentalnya, kalian harus tangguh mentalnya, dan gimana caranya di bahana ini, di asrama, kalian akan dilatih. Si mentalnya ini akan dilatih. Pokoknya tentang mental kalian di bahana akan ditempuh mentalnya supaya nanti kalian di Jepang itu kuat, supaya nanti di Jepang itu kalian tidak gampang jatuh mentalnya, tidak gampang sedih, tidak gampang kesepian dan segala macam karena kalian kalau di Jepang kan sendirian nanti kalau misalnya kalian kerja di Jepang juga kan jauh dari orang tua, jauh dari teman, mungkin nanti akan satu shisetsu sama teman-teman kalian, tapi kan jadwalnya berbeda. Nah, mental kalian nih yang akan diuji. Kalau kalian tidak kuat mentalnya, siapa tahu nanti kalian malah bisa jadi pulang, malah pengen pulang. Atau misalkan si
kantor kalian tidak nyaman, kalian mentalnya tidak kuat di kantor kalian yang sedang kalian jalani, kalian bisa jadi keluar dari si Kaisyanya, dari kantornya. Bisa jadi kalian malah tidak nyaman di si kantornya itu, malah keluar. Nah, gimana caranya biar kalian kuat mentalnya? Nah, di bahana ini kita akan bikin mental kalian sekuat baja. Pokoknya minasang kalau misalkan di bahana ini, pilar pertamanya itu mental. Kita akan mengusahakan mengajarkan kalian tentang mental. Yang kedua itu ada karakter. Kenapa sih harus karakter? Karakter kalian harus diubah. Minasan tahu ya karakter-karakter orang Indonesia dengan karakter orang Jepang itu berbeda. Sangat berbeda. Maka dari itu di Bahana, kita ubah karakter kalian supaya bisa menyesuaikan dengan karakter-karakter yang ada di Jepang. Karakter-karakter orang Jepang. Ya, contohnya apa? Contohnya seperti sampah. Kalau misalkan di Indonesia, sampah langsung dimasukin aja. Kalau misalkan di Jepang, itu dipisah-pisah. Kemudian ngantri juga sama. Di Indonesia kita antri jarang ya. Antri oke, antri mungkin dari beberapa daerah masih tidak paham budaya antri. Nah, karakter-karakter orang Indonesia ini yang sampahnya tidak diseiri, kemudian si antrinya yang nggak benar, karakter orang Indonesia yang dalam waktu juga ya. Orang Indonesia kan biasanya suka telat, waktunya tidak dilihat, tidak tepat waktu. Nah, di Jepang itu tidak bisa. Jadi, di bahasa ini, sebagaimana mungkin, pokoknya kalian harus mengikuti karakter orang-orang Jepang. Waktu kalian di bahana, karakter orang Indonesia kalian akan disingkirkan terlebih dahulu. Pokoknya yang diutamakan adalah karakter orang Jepang. Kalian sebagaimanapun itu, karakter kalian akan diubah menjadi karakter orang Jepang. Seperti itu. Yang ketiga ada budaya. Nah, minasan, kalau misalkan kalian akan kerja di Jepang, tentu saja kalian harus mengerti budayanya. Kalau kalian sudah belajar bahasa Jepang, pasti sudah tahu ya budaya-budaya di Jepang ada apa saja. Namun, kalau misalkan di asrama, kalau misalkan di Jepang, kalau misalkan di bahana ini, di asrama, budaya yang kita ajarkan itu tidak hanya budaya Jepang yang seperti Matsuri, Gion Matsuri, budaya-budaya yang kalau misalkan ada di musim-musim tertentu itu tidak. Tapi kita juga mengajarkan kalian tentang budaya kerja, etos kerjanya juga. Budaya kerja orang Indonesia dan orang Jepang jauh berbeda. Maka dari itu, di bahana ini kita akan melatih kalian dengan budaya kerja orang Jepang dan karakter orang Jepang. Supaya apa sih? Supaya kalian ini bisa langsung beradaptasi ketika sudah ada di Jepang. Kalian bisa langsung beradaptasi. Kadang orang-orang beradaptasinya di Jepang itu lama, bisa jadi sebulan, bisa jadi 3 bulan. Nah, untuk kandidat bahana, kita usahakan kalian hanya dalam seminggu atau 2 minggu itu sudah bisa menyesuaikan dengan budaya Jepang, sudah bisa menyesuaikan dengan karakter orang Jepang. Maka dari itu di bahana ini kita tempuh nih si mental kalian, karakter dan budayanya supaya bisa menyesuaikan dengan lingkungan Jepang. Kemudian yang terakhir itu ada skill. Nah, skillnya yang terakhir. Kenapa? Kalau mentalnya kurang, percuma skill kalian bagus kalau nanti mentalnya kurang, karakternya jelek, budayanya tidak paham, apalagi budaya kerjanya tidak paham, itu percuma. Jadi skill itu yang terakhir. Kenapa? Walaupun yang skill yang nomor 4, tapi skill juga penting, minasang. Nah, kalau di bahana ini, skillnya juga diasah ya. Contohnya skill dalam berbahasa Jepang, kemudian skill dalam kaigo, kemudian skill dalam gaishoku, itu kita asah juga. Jadi minasang waktu ke Jepang itu minasang sudah kuat, minasang sudah bisa dan siap untuk bekerja. Oke? Dari 4 pilar pelatihan bahana ini, dari Minasang ada yang ingin ditanyakan? Tadi ada yang baru masuk ya? Anissa Nuristanti. Oke. Boleh on cam, Nurisa-sang? Anissa-sang. Yang bisa on cam, silakan untuk on cam ya. Oke, dari sini, dari Minasang ada yang ingin ditanyakan? Dari Jobu desu ka? Apa ngangguk-ngangguk? Aman dari Jobu? Aman ya? Oke, Kalau aman kirim. Oke. Oke, kalau sudah aman kita lanjut untuk pilar pelatihan bahana. Ingat ya, saya coba kita
Nah, tadi apa aja 4 pilar pelatihan bahana? Agnes, yang pertama apa? Ad- Ada mental, yang Terus? kedua karakter, Betul? yang 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 terakhir itu skill, yang Yang ketiga ketiganya? tadi Ayo, mental, Anissa Sang, karakter. ada yang mau dibantu? Kata Ning Sang? Budaya Sensei. Betul, budaya. Jadi yang pertama mental, kedua karakter, yang ketiga budaya, yang terakhir baru, iya, oke. Aman ya, berarti dirasa perhatiin ya. Oke, kita lanjut ke slogan kandidat. Oke, saya tadi Agnes udah baca, saya mau minta Caca Sang hadir. Caca Sang sepertinya tidak hadir ya. Anissa Sang, Anissa Nuristanti hadir? Tidak hadir juga. Oke, saya akan tunjuk yang on cam saja. Untuk Anissa Sang, Onegaishimasu, Anissa Maulida, coba baca nomor 1. Hai Sensei, yang nomor 1, orang yang mau bekerja keras, jujur, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Oke, nah, Minasang, ketika di Bahana nanti, kalian akan ada core. Minasang tahu core apa? Nggak tahu, core itu apel. Ya, nanti kalian tuh akan ada apel dari hari Senin sampai hari Kamis. Itu ada apel pagi. Dan kalian akan menyebutkan slogan kandidat. Yang pertama tadi disebutkan sama Anissa Sang, orang yang mau bekerja keras, jujur, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Nah, ini dia, balik lagi ke 4 pilar bahana yang tadi. Ini termasuk ke yang karakternya juga. Orang yang mau bekerja keras, jujur, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Kemudian, yang kedua saya mau coba, tadi Anissa ya. Sekarang saya mau coba Ningsang, coba baca nomor 2. Yang kedua, orang yang unggul dalam skill, knowledge, dan attitude. Hai, orang itu dalam skill, knowledge, dan attitude. Nah, kandidat bahana ini yang pertama. Kandidat bahana harus orang-orang yang mau bekerja keras. Harus orang yang jujur. Dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Binasan gini aja, anggap aja asrama kalian, lingkungan kelas kalian itu adalah lingkungan kerja kalian. Anggap aja teman-teman itu adalah kolega-kolega kalian dan sensei-sensei adalah atasan kalian. Dan kalian mau nggak mau ketika sudah di bahana, kalian harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Kemudian kalian harus bekerja keras tentunya. Nanti kalian di sini pasti akan ada banyak tugas, baik itu asrama atau dari senseinya gitu. Nah, kalau senseinya udah ngasih tugas, udah ngasih ini itu, udah disuruh kamu nanti kerjain A, B, C, D, E, F, G, kalian itu harus mengerjakan. Kalian harus bekerja keras. Gimana sih caranya biar saya bisa nilai 100? Gimana sih caranya biar saya bisa ngobrol dengan sensei atau ngobrol dengan teman full menggunakan bahasa Jepang? Di situ kalian harus bekerja keras. Kemudian kalian harus jujur. Di bahana ini kita anti orang-orang yang tidak jujur. Tidak jujur, kita langsung SP. Tidak ada alasan apapun. Di sini, kita menjunjung tinggi orang-orang yang jujur. Maka dari itu, kalian harus jujur. Yang kedua, orang yang unggul dalam skill, knowledge, dan attitude. Nah, yang tadi yang pilar bahana yang keempat itu skill. Nah, kandidat bahana ini semuanya harus unggul dalam skill. Baik itu skill dalam kaigo-nya atau gaishoku-nya atau ishoku-nya, segala macam itu skillnya harus bagus. Kita ajarin. Semua senseinya akan mengajarkan kalian bagaimana menjadi kaigo yang baik, bagaimana menjadi gaishoku yang baik, bagaimana menjadi ishoku yang baik, seperti itu. Dan attitude juga. Nah, nanti kalian akan selalu disuruh untuk egao, akan selalu disuruh untuk ojigi. Fungsinya untuk apa? Untuk profesional, menghormati, dan attitude kalian. Ya,
Nanti waktu kalian sudah di Bandung, itu akan dijelaskan lebih rincinya lagi apa yang akan kalian lakukan, apa yang harus dilakukan ketika kalian di kelas, ketika bertemu sensei, dan sebagainya macamnya. Oke? Nah, sekarang lanjut yang ketiga. Saya mau coba Agnes-san, onegaishimasu, nomor 3 dibaca. Baik, untuk yang ketiga yaitu ada orang yang senantiasa mau belajar dengan tekun, mempunyai visi, dan berusaha untuk mewujudkannya. Betul. Kalian nih jauh-jauh dari Tanjung Karang mau ke Bandung, berarti kalian adalah orang-orang atau kandidat-kandidat Bahana yang mau belajar. Semoga saat di Bahana ini kalian selalu belajar dengan tekun. Ya, semoga kalian selalu tekun, selalu belajar dengan baik, selalu semangat belajarnya, tidak patah semangat, seperti itu. Nah, rata-rata kandidat Bahana ini harus belajar dengan tekun dan harus mempunyai visi. Kemudian berusaha untuk mewujudkannya. Visi misi kalian adalah ke Jepang. Betul ya, karena kalian mau ke Bahana berarti kalian rata-rata akan ke Jepang atau ingin ke Jepang. Kemudian yang keempat saya mau minta Caca-san hadir? Tidak ada ya, Caca-san ya. Ya sudah, saya mau ke Anissa Nuristanti-san. Hadir? Hadir ya, udah on cam. Hadir Sensei. Oke, udah guys sih Mas baca yang nomor 4 ya. Hai. Nomor 4, orang yang senantiasa memperbaiki diri dan siap menjadi pemimpin di masa depan. Hai, betul. Orang yang senantiasa memperbaiki diri dan siap menjadi pemimpin di masa depan. Kandidat-kandidat Bahana itu orang-orang yang harus bisa siap untuk memperbaiki diri, kemudian siap menjadi pemimpin di masa depan. Maksudnya bagaimana? Kalian kan akan masuk ke asrama, akan masuk ke Bahana. Kalian pasti tiap hari ada aja yang dikomen sama senseinya. Akan ada aja yang dicui sama saya atau sama Natalia sensei. Nah, kalian bukan tidak boleh. Kalian lebih baik itu bukan dimasukkan ke hati, tapi ketika dicui sama sensei. Minasan paham cui? Tahu cui? Tidak, Sensei. Oh tidak. Cui itu maksudnya ditegur sama senseinya. Ya, kalau dicui sama senseinya, kalian jangan langsung kayak, saya benci banget sama sensei itu, saya nggak suka nih sama si A, si B, si C. Nanti senpai kalian juga pasti akan banyak ngecui kalian, akan banyak negur kalian, supaya sikap kalian menjadi lebih baik. Nah, ketika ditegur ini, ketika dicui ini, jangan sampai kalian ochikoku. Jangan sampai kalian langsung down, langsung stres, langsung depresi, tidak. Tapi gimana caranya kita memperbaiki diri menjadi lebih baik. Oh, kalau saya dicui berarti saya masih kurang nih, harus ada yang diperbaiki dari saya. Seperti itu. Jadi ketika di bahana, jangan selalu masukkan ke hati, tapi masukkan ke otak kalian. Ketika dicui, oh berarti saya harus lebih banyak ego. Misalkan Anissa Sang dicui sama senseinya. Anissa Sang tolong lebih banyak egonya ya, lebih banyak senyumnya ya. Jangan jangan sampai malah jadi sakit hati atau malah jadi gak mau ke kelas lagi, tidak. Tapi harus introspeksi diri, banyak-banyak introspeksi diri. Oh, berarti saya harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, semua sensei di sini ngecui bukan karena kita benci, bukan karena kita tidak sayang, tapi kita ingin membuat kalian menjadi pribadi yang lebih baik dan siap untuk bekerja di Jepang. Seperti itu. Kemudian kalian harus siap menjadi pemimpin di masa depan. Dengan cara apa? Semua kandidat di Bahana tanpa terkecuali itu akan menjadi pemimpin. Contohnya pemimpin apa? Pemimpin di kelas. Pasti kan di sekolah kalian atau di kampus itu ada ketua kelas, ya. Nah, di Bahana juga ada dan setiap harinya berubah. Setiap harinya rolling. Misalkan hari Senin Anissa Sang, yang hari Selasa Agnes Sang, hari Rabu kemudian Caca misalkan, terus yang hari Kamisnya Ning Sang. Seperti itu. Semuanya akan menjadi pemimpin, semuanya akan merasakan jadi leader. Tidak hanya leader kelas, kan akan mendapatkan jatah menjadi leader kamar. Kamar juga ada leadernya, ada ketuanya, ada pemimpinnya. Fungsinya untuk apa? Untuk ngecek teman-temannya. Bener gak nih si bed kalian? Bener gak nih lemarinya? Bener gak nih barang-barang kalian? Itu fungsinya leader. Dan tidak hanya leader kamar,
Ada juga leader angkatan. Contohnya, misalkan angkatan 40 itu ada leadernya. Kemudian tidak hanya leader angkatan, ada juga pemimpin asrama, leader asrama, asrama 1 dan asrama 2. Dan di atasnya lagi ada leader kalian atau ryocho. Seperti itu, yang megang 2 asrama dan megang kalian semua. Jadi semua kandidat di asrama ini pasti semuanya kebagian menjadi leader. Makanya di sini kan tertulis ya di slogan kandidat nomor 4, siap menjadi pemimpin di masa depan. Karena kalian semuanya pernah menjadi pemimpin. Seperti itu. Nah, reminder juga untuk kalian, slogan kandidat ini, yang tadi udah saya sebut ya, akan selalu diucapkan sama kalian dari hari Senin sampai hari Kamis, setiap sore pagi, setiap apel pagi. Gitu. Nah, kalau misalkan apel pagi, itu bahasa Jepang sama bahasa Indonesia. Nah, siapa tahu kalian mau menghafalkan dulu dari sekarang, boleh di screenshot atau boleh dicatat si slogan kandidatnya. Oke, siapa? Jadi waktu kalian sudah di Bahana, kalian sudah hafal, jadi nggak usah ngafal-ngafalin lagi. Yang mau bekerja keras, jujur, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja sampai nomor 4, itu harus dihafal. Nanti ketika di Bahana, kalian harus menghafalkannya juga dengan bahasa Jepangnya. Seperti itu. Jadi setiap hari Senin sampai hari Kamis, kalian saat sore pagi akan menyebutkan tentang slogan kandidat ini. Begitu. Oke? Sampai sini dan sampai slogan kandidat ada yang ingin ditanyakan? Mau tentang asrama boleh, mau tentang peraturannya boleh, mau tentang apa sih maksudnya, kenapa sih ada harus tekun, harus ada visi, bla bla bla. Siapa tahu ada yang ingin bertanya? Dejo desu ka? Kalau mau di screenshot boleh, Minasan silakan. Jadi Minasan di rumah udah mulai ngafalin slogan kandidat itu. Aman berarti ya, tidak ada pertanyaan ya. Tidak, Sensei. Oke, terima kasih jawabannya. Kita langsung masuk ke nih, ya. Prinsip kerja. Nah, ketika di bahana ini, seperti yang tadi ada di 4 pilar bahana, nah saya mau ulangi lagi nih. 4 pilar bahana yang pertama apa, Minasang? Yang pertama apa tadi? Mental. Betul, mental. Yang keduanya? Karakter. Yang ketiganya? Yang ketiga budaya, yang keempat skill. Ya, terima kasih Agnesa Ningsang yang sudah menjawab. Nah, supaya kalian bisa melakukan keempat pilar itu, di sini kita ada prinsip kerja. Kan di 4 pilar tadi ada mental, karakter, budaya, sama skill. Nah, kemudian di dalamnya itu kita ada prinsip kerja, etos kerja kalian, atau cara kerja kalian di Bahana itu bagaimana. Yang pertama, sampai ke-6, saya mau coba Caca-sang hadir. Hai, Sensei hadir. Oke, Caca-san boleh minta tolong dibacakan dari nomor 1 sampai nomor 6. Onegaishimasu. Ichi gofun mae no seishin ni aisatsu, sang chourei, yong souji, go 5S, seiri, seiton, seiso, seiketsu, seisuke, roku, hourensou, houkoku, renraku, soudan. Oke, nah nanti terima kasih Caca-san. Pokoknya nanti kalian ketika di Bahana juga nih, ketika sore pagi, dari hari Senin sampai hari Kamis, selain kalian akan menyebutkan tadi slogan kandidat, kalian akan menyebutkan prinsip kerjanya juga. Mau di screenshot? Boleh, silakan. Jadi kalian langsung menghafalkan dari rumah juga boleh. Ya, di sini tadi sudah disebut oleh Caca, prinsip kerjanya ada Gofung Maino Seishing. Ada yang tahu apa itu Gofung Maino Seishing? Yang sudah belajar bahasa Jepang? Bersemangat dalam 5 menit. Gofungnya 5 menit ya. Maino Seishing. Oke, akan saya jelaskan kalau misalkan masih belum tahu. Oke, terima kasih tadi yang sudah menjawab. Nah, yang pertama ada Gofumai no Seishing. Silahkan dicatat juga boleh atau di screenshot boleh. Gofumai no Seishing itu ada persiapan 5 menit sebelum pembelajaran.
atau sebelum kerja. Jadi kalau misalkan di Jepang, itu sebelum melakukan pekerjaan, 5 menit sebelumnya harus sudah siap. Contohnya, misalkan kalian mau upacara, kalian mau apel pagi biasanya jam 8.30. Jam 8.25, kalian harus sudah siap di lapangan, sudah berbaris rapi, rambut rapi, kerudung rapi, nakudanya yang ada di dada kalian atau nama kalian dan tagnya sudah rapi, sepatu rapi, rok rapi, pokoknya seragamnya rapi. Sudah berbaris dengan rapi sesuai dengan PBB. Nah itu. Kemudian sebelum pembelajaran biasanya dimulai jam 9. Berarti jam 8.55 atau jam 9 kurang 5 itu leadernya, ketua kelasnya itu memanggil sensei. Jadi waktu di kelas sebelum jam 9, 5 menit sebelum jam 9, kalian udah siap. Di kelas sudah rapi mejanya, tidak ada apa-apa lagi di atas meja. Kemudian duduknya sudah rapi, semuanya sudah rapi, kelasnya rapi, spidol sudah terisi, kemudian Hitsuke, tanggalnya juga sudah tertulis, pokoknya sudah rapi. Jadi 5 menit sebelum kalian memulai pekerjaan, 5 menit sebelum kalian memulai pembelajaran, apapun itu. Baik itu di kelas, baik itu saat sore, atau baik tentang asrama, apapun itu. Nanti kalian akan ada sodang setiap hari Sabtu dengan senpai-senpainya, sodang asrama. Nah itu juga kalian harus go full. Misalkan disuruh sama Ryocho-nya itu kumpul jam 11. Berarti jam 10.55 kalian sudah siap di hall, udah siap berkumpul, udah siap notes-nya, udah siap pulpennya untuk belajar, untuk sodang, maaf. Seperti itu. Jadi go full final session itu persiapan 5 menit sebelum kegiatan. Kegiatannya apa aja? Mau itu belajar, mau itu nanti kalian kerja di Jepang, mau itu kalian ada sodang asrama, ada acara upacara, atau ada acara apapun, semuanya harus go full. Ya, jadi 5 menit sebelum dimulai, ya sebelum 5 menit sebelum teng waktunya, itu kalian harus sudah siap. Seperti itu. Oke, aman? Sampai sini ada pertanyaan untuk go full final session? Ya, Bu? Dejobu Sensei. Oke, dari Budetara kita lanjut kedua, Aisatsu. Apa itu Aisatsu? Sensei. Apa? Salam Sensei. Ya, betul. Aisatsu itu salam. Kalian di sini harus saling salam. Baik itu ke kohai, ke adik kelas kalian. Baik itu ke senpai kalian, ke kakak kelas kalian, atau yang sesama teman juga. Apalagi ke sensei. Kalian harus banyak Aisatsu. Aisatsunya itu apa aja sih, minasan? Yang kalian tahu? Selamat pagi. Biasanya ohayo gozaimasu. Selamat malam. Konbanwa. Betul. Kalau selamat siang. Konnichiwa. 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 Terima kasih atas kerja kerasnya. Atsukare deshita. So, Tsukare sama Desta. Permisi? Itsurashimasu. Iya. Ih. Oke. Itu udah pada bisa. Nah, nanti kalian ketika di bahana ini, kalian harus sering aisatsu. Dalam jarak sejauh apapun, kalian harus aisatsu. Kalau kita sudah tatap-tatapan mata, saya udah lihat Agresa nih, kita harus ojigi. Saya udah lihat Ning nih dari jauh, saya di kantor, tapi Ning lagi ke toilet. Tetap aja kita harus ojigi. Walaupun suaranya nggak akan kedengeran, tetap harus ojigi. Atau aisatsu. Aisatsunya gimana tadi ya? Ohayo gozaimasu kalau pagi-pagi ketemu sama sensei. Ohayo sambil ojiki. Kemudian setelah ohayo, kalau siang-siang konnichiwa. Atau mau otsukare sama deshita juga boleh. Terima kasih atas kerja keras Anda, otsukare sama des. Kemudian kalau misalkan sore mau ke malam, konbanwa juga boleh. Tapi seringnya pakainya otsukare sama des juga. Seperti itu. Kalau misalkan ada teman lagi ngobrol kan, mau lewat tengah-tengahnya, Aisatsu dulu, mas. Seperti itu. Permisi. Jangan lupa ya, kalian harus tetap Aisatsu, baik itu ke adik kelas, ke sesama, dan ke senpai kalian, apalagi kalau lihat sensei, itu wajib Aisatsu. Nah, kemudian Aisatsu ini tidak hanya untuk orang-orang saja, tetapi ke ruangan-ruangan tertentu juga kalian harus Aisatsu. Contohnya apa? Ruangan direktur.
Contohnya, ruangan CEO, ruangannya Dr. Arsyad, ruangannya Sony Sacho, itu harus di OJK-in Aisatsu. Baik ada atau tidak adanya Sony Sacho atau Dr. Arsyad, kalian harus tetap Aisatsu. Seperti itu. Fungsinya untuk apa? Untuk melihat kedisiplinan kalian, untuk melihat kalian apakah menghormati orang. Bahkan, apakah kalian akan menghormati walaupun di situ tidak ada siapa-siapa? Seperti itu, untuk menjaga kedisiplinan kalian. Aturannya sudah seperti itu, apakah kalian melakukan aturannya atau tidak? Seperti itu. Nah, nanti ketika kalian di Bandung akan dijelaskan lebih rinci tentang Aisatsu ini. Dan cara Aisatsu yang benar itu seperti apa? Kita nanti akan ketemu tatap-tatapan bersama saya juga. Nanti saya akan ajarkan bagaimana Ojigi dan Aisatsu yang baik dan benar. Oke? Kemudian yang ketiga ada Chorei. Nah, Chorei apa tadi yang kita sudah bahas sebelumnya? Ada yang Apel. masih ingat? L. Betul, apel, ya, atau upacara kecil-kecilan, briefing biasanya. Nah, kalau misalkan dicatat oleh kalian, pokoknya di Bahana itu core hari Senin sampai Kamis, hari Jumat itu tidak ada core, hanya ada Rajio Taiso. Rajio Taiso itu adalah senam pagi. Kalian setiap hari Senin sampai Jumat ada senam pagi, kecuali hari Sabtu Minggu itu kalian libur. Itu, ya. Dari hari Senin sampai Kamis itu core atau apel. Nah, untuk temanya biasanya hari Senin itu pasti ada tema dikasih sama Ryocho-nya. Misalkan untuk kelas kalian dikasih Sukinata Bemono. Nanti kalian di depan Hapyo. Nah, Hapyo yang di depannya itu ada leadernya. Jadi leader tiap kelas itu akan maju ke depan, dilihat oleh semua kandidat Bahana. Nanti kalian akan Hapyo mempresentasikan tema masing-masing kelas. Ya, kemudian kalau hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis itu si corenya temanya biasanya itu briefing pagi sore itu. Jadi misalkan kelas kalian nih leadernya ke depan, kalian akan menjelaskan dari pagi, dari jam pertama sampai jam keempat apa yang kalian lakukan. Pelajaran apa yang kalian lakukan? Dari jam 9 sampai jam 11.45 kalian ngapain? Dari jam 1 sampai jam 4 kalian ngapain? Nah itu dari hari Selasa sampai hari Kamis, briefingnya seperti itu. Kalian akan menyebutkan, hari ini kita akan belajar dari kelas A, B, C, D, akan belajar misalkan dari jam pertama, Kanji, jam kedua, Bunpo, jam ketiga, GFI, dan segala macam. Seperti itu. Ya, untuk core. Kenapa sih harus ada core setiap hari, Sensei? Karena untuk melatih kedisiplinan kalian, untuk melatih karakter kalian gitu. Minasan. Jadi Mainichi setiap Senin sampai Kamis itu ada core. Oke, untuk core ini dari Minasan ada pertanyaan? Daijoubu desu ka? Oke, daijoubu desu ne. Saya bisa melihat dan gaya mulut kalian kata daijoubu. Oke, daijoubu. Kita lanjut. Yang keempat ada soji. Apa itu soji, Minasan? Bersih-bersih, Sensei. Betul, bersih-bersih. Kalian kan perempuan-perempuan pasti di rumah sering bebersih. Di sini makin ketat bersih-bersihnya. Nah, nanti setiap hari akan ada soji. Tapi gantian-gantian binatang. Nggak semuanya misalkan bingsang setiap hari, soji itu enggak. Akan ada jadwal piketnya masing-masing kelas. Ya. Jadi masing-masing kelas itu ada jadwal sojinya. Kemudian dalam 1 bulan ada 1 kali osoji bersama sensei. Jadi kalian akan diawasi oleh sensei. Minasan tahu osoji? Osoji itu adalah bersih-bersih yang besar-besaran. Jadi tidak hanya kelas. Kalau dari hari Senin sampai hari Jumat, kan paling hanya kelas, toilet, saja. Pokoknya kalau misalkan dari hari Senin sampai Jumat, kalian soji itu di area yang kalian gunakan. Apa aja sih area yang kalian gunakan? Kelas tentunya. Kemudian yang kedua toilet. Nah, 2 itu yang kalian beresin. Seperti itu. Kemudian Sabtu Minggunya, itu Sabtunya biasanya ada osoji. Seperti itu. Kemudian hari Minggunya itu clear. Itu paling membersihkan area yang sudah kalian gunakan. Misalkan sudah menggunakan dapur, kalian beresin dapurnya. Kamar pasti setiap hari. Kalau kamar tentunya dari hari Senin sampai hari Minggu setiap hari pasti kalian beresin, nggak mungkin enggak. Apalagi bed kalian, apalagi tempat tidur kalian itu pasti diberesin dari hari Senin sampai hari Minggu.
Nah, tapi untuk osoji itu sebulan sekali akan diawasi atau dipantau oleh sensei. Seperti itu. Nah, untuk soji dari hari Senin sampai hari Jumatnya itu hanya untuk kelas dan toilet yang kalian gunakan. Nah, untuk di kelas juga itu sojinya dari atas ke bawah, langit-langit dulu misalkan, kemudian baru si meja-mejanya, papan tulisnya dihapus, kemudian baru di bawah disapu dan dipel seperti itu. Nah, nanti ketika kalian bertemu saya, ketika sudah di Bandung, nanti akan dijelaskan lebih rinci bagaimana soji yang baik dan benar dan bagaimana soji itu harus dipraktekkan. Oke, so dari sampai sini dari Gofung Minor Station Aisyah Core dan Soji 1 sampai 4 ada pertanyaan? Dari Jobu desu ka? Daijoubu Sensei. Daijoubu Oke. sensei. Lanjut ke yang kelima. Ada goes. Seiri, seitong, seiso, seiketsu, dan shitsuke. Ada yang tahu goes apa? Ini itu adalah budaya kerja di Jepang. Sebenarnya 1 sampai nomor 6 ini adalah prinsip kerja atau budaya kerja di Jepang. Nah, goes ini termasuk. Di sini ada seiri, seitong, seiso, seiketsu, shitsuke. Yang pertama ada seiri. Seiri itu memilah barang. Contohnya, ketika kalian dari rumah Bahana, sebenarnya kalian melakukan seiri. Mana barang yang harus dibawa ke Bahana, mana yang tidak. Itu seiri. Dari awal dari kalian di rumah juga sebenarnya kalian sudah melakukan seiri. Kemudian di Bahana juga kalian akan melakukan seiri. Contohnya, kalian akan memilah-milah sampah. Kalau di Bahana kita akan mengikuti aturan Jepang, yang dimana sampahnya itu dipilah. Jadi nggak semuanya disatuin, minasang. Sampah kering sama sampah kering, sampah yang dibakar, sampah yang dibakar. Sampah yang basah sama sampah yang basah. Pokoknya kita dipisah-pisah. Seperti itu. Itu di seri. Dan kalian harus menseri juga. Nanti ketika kalian di Bahana, kalian akan menyimpan barang di hako, di kotak, di bawah bed. Akan taruh di bawah bed. Hako. Dan juga di dalam loker. Nah, di dalam loker ini kalian harus diseri, kalian harus dipilah-pilah. Mana yang masuk loker, mana yang masuk ke hako. Kalian harus pilah-pilah juga. Seperti itu. Yang pertama contohnya kalian harus seri. Misalkan barang apa aja sih yang masuk hako? Baju kah? Atau kalian harus masukin alat-alat mandi kah? Nah, itu harus dipisah. Antara baju sama alat mandi, alat-alat make up, itu biasanya dipisah. Baju sama baju, semua alat-alat make up, alat-alat mandi, dan kecantikan yang lainnya atau alat tulis itu dipisah juga hakonya. Itu namanya seri, memisah-misah atau memilah-milah barang. Begitu pula dengan membuang sampahnya juga. Ketika kalian akan membuang sampah, kalian akan seri mana yang masih bisa digunakan, mana yang sudah tidak digunakan itu diseri, dibuang. Seperti itu. Lanjut yang kedua ada seitong. Seitong itu adalah kerapihan. Kalian di Bahana wajib rapih. Di Bahana nanti saya perlihatkan seragam Bahana seperti apa. Kalau di Bahana itu wajib rapih. Yang pertama dilihat adalah penampilan kalian tentunya. Yang pakai kerudung, kerudungnya harus dililit. Kerudungnya harus rapih. Nanti saya perlihatkan. Kemudian seragamnya juga harus rapih. Ya, seragamnya harus rapi, harus sudah disetrika, harus sudah, pokoknya harus sudah rapi semuanya. Dan sepatunya juga harus sudah disemir. Seperti itu. Harus rapi. Nah, selain dari penampilan kalian, dari wajah juga ya, jangan lupa, apalagi perempuan, jangan lupa dipakai kuci beninya, atau lip tintnya, atau lipstiknya, jangan sampai kalian pucat. Kenapa sih sensei harus make up juga? Kenapa sih sensei harus rapi? Kan namanya juga kan akan bekerja di Jepang. Kalian harus biasakan diri untuk merapikan diri. Ya, kalian akan bekerja, akan memperlihatkan fisik kalian, mental kalian, kerja kalian ke orang. Sebelum lihat kerjanya kan lihat dulu fisik kalian, lihat dulu rapi nggak orangnya, resik nggak orangnya, seperti itu, oke? Dan kalau misalkan ada tamu, masa kalian mau berantakan, masa kalian nanti akan pucat mukanya seperti itu. Jadi harus di make up juga, oke? Tapi jangan terlalu tebal, binasanya yang biasa-biasa saja. Kemudian dilihat juga dari kerapihan kamar. Nah, ini dia fungsinya ada leader kamar, kan harus melihat. Saya biasanya suka cek kamar itu, saya dan Natalia Sensei itu sering cek kamar. Dari bantal tidurnya, dari spraynya, dari selimutnya, itu harus rapi. Dan bahkan ada ukurannya. Untuk selimut biasanya ukuran 60 cm.
Dan untuk bantal, itu si bolongan bantalnya harus menghadap ke tembok. Seperti itu. Kibisi ya, lumayan ketat ya, memang seperti itu. Ya, jadi kalian jangan kaget, di Bahana ini banyak sekali aturan yang harus kalian taati. Terutama tentang masalah kasur dan hako dan juga lemari. Itu ada aturan-aturannya tidak sembarangan. Bisa masukin barang, tidak sembarangan bisa acak-acakin kasur, itu enggak ya. Jadi kasur juga ada ukuran-ukurannya. Bantal juga ada. Selimut juga ada. Ya, nanti ketika kalian di Bahana, kalian akan diajarkan oleh senpai dan juga akan dijelaskan oleh saya selaku pengawas asrama. Kemudian seiso. Seiso itu bersih-bersih atau soji. Tadi sudah dijelaskan ya, kalau soji itu setiap hari Senin. Sebenarnya setiap hari, cuma untuk soji kelasnya atau soji toilet itu setiap hari Senin sampai hari Jumat. Nah, untuk Sabtu Minggunya, Sabtunya biasanya osoji, untuk Minggunya itu masing-masing. Kalau Minggunya itu masing-masing aja. Misalkan kalian menggunakan dapur tadi kan ya, silakan dapurnya dibersihkan. Kalau kalian menggunakan kelas, beres belajar, silakan kelasnya dibersihkan. Nah, ingat, ini salah satu peraturannya, kalian dilarang makan atau belajar di dalam kamar. Itu dilarang. Jadi kalau kalian mau belajar, silahkan gunakan area belajar. Nanti di Bahana ada area belajar, saya akan tunjukkan juga fotonya. Dan kalian harus belajar di kelas. Jadi selain di kelas dan selain di area belajar, kalian dilarang belajar di kamar. Karena kalau kalian belajar di kamar, kalian akan ngantuk. Ya kan? Kalian akan, ya udah kan tidur-tiduran aja, ketiduran aja. Itu banyak terjadi. Jadi kita tidak membolehkan kalian untuk belajar di kamar. Gitu. Jadi, apapun itu kan sudah soji. Misalkan kan sudah pakai area belajarnya juga, silakan disoji. Apapun itu, setelah kalian menginjak tempat itu, setelah menginjak kan harus soji lagi kan, harus bersih-bersih lagi, harus beresin lagi si barang-barangnya. Gitu, itu seiso. Kemudian ada seiketsu atau peraturan atau SOP. Kalian ketika di Bahana akan banyak aturan, baik di kelas, baik akademik maupun asrama. Nanti akan saya jelaskan ketika kita bertemu di Bandung. Kalian harus mengikuti aturan-aturan yang ada tanpa terkecuali. Ya. Nah, kadang di Bahana juga ada aturan-aturan baru. Tiba-tiba batu seperti apa, kalian juga harus mengikuti. Termasuk ke dalamnya seketsu tadi kan ya. SOP-nya apa, peraturannya apa, kalian harus mengikutinya dengan baik dan benar tanpa terkecuali. Yang terakhir adalah shitsuke, yaitu disiplin. Nah, kalian juga harus disiplin. Dari tadi gimana sih cara disiplinnya? Kalian tiap hari harus gofung sesi, kalian harus aisatsu, harus chore, harus soji, dan harus goes. Dan terakhir ini ada shitsuke, disiplin. Nah, seketat ini ya, saya baru menjelaskan dasarnya saja. Bahana itu sudah seketat itu. Fungsinya untuk apa? Kembali lagi ke 4 pilar bahana yang tadi. Kenapa kita tuh ketat sekali? Kenapa kita tuh banyak sekali aturan? Padahal ini baru dasarnya, kan belum terjun langsung loh ke bahananya. Kenapa sebanyak ini? Karena kita akan menempa mental kalian, karakter kalian, kemudian budayanya juga, budaya kerjanya, kemudian terakhir ada skillnya juga. Makanya di sini akan ketat. Jadi kalian jangan takut, jangan khawatir. Kita sebagai sensei dan siapa-siapa pasti akan membimbing kalian. Jadi kalau misalnya ada yang nggak tahu aturannya apa, silakan langsung bertanya. Dan jangan kaget ketika di Bahana ini banyak aturan, karena memang kita akan menempa mental kalian, skill kalian, disiplinnya apalagi kita akan ubah. Kita kan pasti kerja di Jepang nggak mungkin tidak disiplin. Kita tahu ya Jepang negara yang disiplin. Ya berarti kalian juga sebagai pekerja yang akan bekerja di Jepang harus menjadi orang yang disiplin juga. Seperti itu, baik disiplin waktu, disiplin untuk akademik, pelajaran, disiplin untuk diri sendiri, itu semua akan kita atur. Oke? Yang terakhir, keenam ada horenso. Hokoku, renraku, soda. Hokoku itu laporan. Contohnya, kalian harus lapor ketika sakit. Ketika kalian sakit, misalkan Ningsang sakit, jam pertama sampai jam kedua, itu yang ngajar saya sama Natalia Sensei. Ningsang harus hokoku ke senseinya, harus lapor ke senseinya kalau saya tidak bisa hadir kelas. Seperti itu. Jadi harus WhatsApp japri ke senseinya kalau misalkan tidak hadir. Itu namanya hokoku, laporan. Tidak bisa hadir karena apa? Karena pusing, karena sakit. Nah, kalian harus difoto itu si obat apa yang udah kalian minum. Kemudian kalian kalau demam diliatin si termometernya berapa. Ya, termometernya diliatin berapa derajat seperti itu. Itu namanya hokoku atau laporan. Tidak hanya saat ketika kalian sakit,
Hokoku juga ketika ada fasilitas yang rusak. Nah, contohnya kursinya tiba-tiba si kaki kursinya bengkok atau patah, itu kalau fotokan kalian nanti hokoku ke saya. Nah, saya pengawas asrama bagian fasilitas dan bagian keuangan kalian. Jadi kalau ada barang-barang yang rusak, fasilitas yang kurang, fasilitas yang rusak, itu langsung bisa lapor ke saya. Hokoku langsung ke saya. Nah, itu dia. Apapun itu harus hokoku, harus laporan. Oke? Apapun itu harus laporan. Baik itu ke sensei, baik itu ke ryocho, baik itu ke sensei juga. Oke, kita lanjut. Itu tadi hokoku, hokoku itu laporan. Kemudian renraku. Renraku juga sama seperti hokoku, itu adalah ngabarin senseinya. Kalau misalnya ada apa-apa bilang renraku, sensei sumimasen, saya tidak bisa hadir karena ada acara dan segala macamnya. Itu harus renraku, apapun itu harus renraku. Kalau renraku ini sama saja seperti hokoku, itu laporan, laporan ke senseinya, laporan ke pengawas asrama, laporan ke ryocho, bahkan laporan ke leader kamar juga itu harus. Ya, harus direnrakuin, harus dihokoku. Yang terakhir ada sodang. Sodang itu adalah, ada yang tahu sodang apa, minasan? Enggak? Sodang itu, apa ya bahasa Indonesianya saya juga lupa. Ini sodang itu bimbingan, atau sodang itu apa ya? Ketika kalian ada masalah, kalian harus sodang bersama senseinya. Ketika kalian ada masalah dengan teman, misalkan Mingsang sama Agnesang ada masalah, kita harus disodangkan. Harus diobrolkan, harus apa ya? Kan sensei. Gimana? Konsultasikan. Betul, konsultasi. Astaga, susah banget dari Indonesia-nya. Ya, dikonsultasikan, minasang. Seperti itu. Jadi harus konsultasi. Kalau misalkan nih kalian pastikan akan homesick kan, pasti akan kangen rumah. Itu nggak apa-apa, sodang sama senseinya. Curhat sama senseinya itu nggak apa-apa, konsultasi. Kemudian, setiap hari Sabtu saya udah bilang ya, biasanya kalian ada sodang sama teman-teman asrama. Asrama 1, asrama 2, dua lagi di Sabtu. Nanti kan akan sodang. Kalian akan ngobrol sama teman-temannya. Gimana sih seminggu ini ada apa aja, mondainya apa aja, masalahnya apa aja. Itu sodang. Oke, jadi sodang itu bisa sama teman, bisa sama teman seangkatan, bisa juga sama asrama 1, asrama 2, dan bahkan ke sensei. Ke senseinya juga. Dan untuk sodangnya itu, ada juga sodang akademik. Sodang akademiknya itu bagaimana? Ya tentang, misalkan kalian tidak paham bunpo, kalian langsung ngomong ke senseinya, sensei saya tidak kurang paham untuk bunpo A, B, C, D. Kalian tinggal nanti ada form, tiap kelas bakal ada form, kalian masukin nama kalian, mau bimbingan sama sensei siapa. Nanti semua nama sensei ada di situ, kalian tinggal pilih senseinya, kalian mau bimbingan jam berapa, nanti tinggal ke Jimusho atau ke kantor, untuk menjemput senseinya untuk bimbingan, seperti itu. Jadi bimbingan akademik boleh, masalah pribadi juga boleh, dan masalah asrama juga boleh. Jadi kalian kenapa ada sodang? Supaya kalian kenapa harus sodang kalian juga supaya kalian tidak merasa sendirian. Supaya kalian juga bisa belajar dengan baik dan benar gitu. Supaya akademiknya juga naik, mental kalian baik. Pokoknya apapun itu harus disodangkan. Mau dengan nanti sensei wali kelasnya, mau dengan saya boleh pengawas asrama dengan Natalia Sensei, mau dengan teman-temannya atau Ryocho juga boleh ya. Jadi harus Sokoku dan Raku dan juga saudara. Oke, dari prinsip kerja ini ada yang ingin bertanya? Sensei, izin Ya, bertanya. eh untuk tadi kan ada yang selimut ya Sensei. Nah, itu kan selimutnya kan tadi kan Sensei bilang katanya ya, selimutnya ukurannya kan 60 cm. Nah, itu nanti ya. difasilitasi dari sana atau kita membawa sendiri Sensei? Nah, untuk barang-barang nanti akan di-share juga apa saja yang dibawa dan tidak. Cuma kalau untuk selimut itu sudah ada dari Bahana juga. Cuma kadang-kadang kandidat suka bawa sendiri. Tapi tidak apa-apa, mau bawa juga boleh. Mau dari Bahana juga boleh. Dari Bahana itu sudah tersedia. Kok, aman. Arigatou Sensei. Hai, doitashimaste. Ada lagi yang ingin bertanya tentang Gofung Mae Aisatsu Reso Jigo atau Horenso? Daijoubu desu ka? Karena kalau sekarang belum terbayang ya.
Paling nanti pas sudah kalian di Bahana nih langsung sensei, masa gini apa ini apa. Pasti kayak gitu, pasti. Waktu di Zoom juga sama, tidak ada pertanyaan, cuma nanti waktu di Bahana udah mulai kebayang nih, oh ini maksudnya gitu ya. Kalau sekarang kalian belum terbayang. Paling yang terbayang Seiri, karena Seiri dari rumah juga kan udah Seiri. Kalian bilang gila ya, mana sih yang harus dibawa ke Bahana, mana sih baju main yang harus dibawa, mana sih sepatu yang harus dibawa. Jadi itu di Seiri, itu dipilah. Jadi nggak semua barang kalian harus dibawa ke Bahana ya. Jangan sampai semua baju kalian dibawa ke Bahana ya. Yang penting-penting aja, yang bagus-bagus aja. Oke, terima kasih. Kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Nah, di sini ada organisasi. Organisasinya, yang pertama ada pengawas asrama. Pengawas asrama yang pertama itu Natalia Sensei. Natalia Sensei tugasnya itu untuk mengatur asrama. Mengatur kalian kandidatnya. Kalau ingin sodang tentang masalah pribadi, sodang tentang asrama, sodang pokoknya keseluruhan tentang asrama itu silakan dengan Natalia Sensei. Nah, saya sebagai pengawas asrama yang kedua, fungsinya untuk apa? Mengawas keuangan kalian. Saya lihat nih keuangan kalian, apakah minus atau tidak. Nanti saya akan selalu berhubungan dengan bendaharanya. Pasti ada bendaharanya ya. Dia sama satu dan sama dua. Digabung. Kemudian, dan saya itu tugasnya untuk melihat fasilitas. Saya suka keliling, suka lihat apa ada yang bobrok kah, atau kursinya yang jelek kah, atau jamnya mati, atau lampunya kedap-kedip. Itu semua fasilitas saya yang atur. Kalau ada laporan dari kandidat, saya langsung misalkan nih, dan saya semi-maseng, showernya mati, itu langsung saya lapor ke GA untuk diganti atau dibenarkan si showernya. Pokoknya intinya, kalau saya tugasnya itu menjaga keuangan kalian dan juga untuk mengawasi keuangan kalian dan juga fasilitas asrama. Seperti itu. Jadi yang pertama itu ada pengawas asrama, yang kedua ada leader kandidat atau Ryocho. Jadi leader kandidat ini memegang asrama 1 dan asrama 2 dan memegang semua kegiatan asrama. Seperti itu. Itu dari Ryocho-nya. Di bawah Ryocho, nanti ada Hancho atau ketua angkatan. Seperti itu. Misalkan angkatan 40 nanti ada ketuanya siapa? Angkatan 39 ada ketuanya. Seperti itu. Jadi setiap angkatan itu ada ketuanya, ada leadernya. Nah, nanti setiap sebulan sekali itu diubah atau di rolling. Karena dari itu semuanya akan kebagian jadi pemimpin. Kemudian setelah Hanco ini sejajar dengan perwakilan kamar atau ketua kamar atau leader kamarnya. Jadi setiap kamar itu pasti ada leadernya. Ya, fungsinya tadi ya untuk melihat apakah sudah rapi kamarnya, apakah sudah bersih, udah disapu, udah dipel, hakonya bener enggak, atau lokernya bener atau tidak, seperti itu. Nah, itulah fungsinya si perwakilan kamar atau leader kamar tersebut. Nanti kalau ada masalah, ada mondai, ngomong ke Hanco. Dari Hanco ngomong ke leader kandidat, dari leader kandidat apa pengawas asrama. Pokoknya leader kandidat ini adalah jembatan antara kandidat dengan pengawas asrama seperti itu. Tapi mau langsung ke pengawas asrama juga nggak apa-apa. Des. Nah, di bawahnya itu ada seluruh kandidat. Nanti di kalian yang ada di sini juga semuanya akan kebagian, nanti jadi Hanco, jadi leader kamar pasti, bahkan bisa jadi Ryocho juga kalian. Oke? Dari organisasi ini apakah ada pertanyaan dari kalian? Daijoubu desu ka? Daijoubu ya? Daijoubu Sensei. Oke. Oke, kalau Daijoubu kita langsung masuk. Nah, kegiatan harian yang ada di LPK Bahana Inspirasi Muda. Yang pertama ada corai apel pagi. Dari tadi ya saya udah ngomong corai dia. Corai itu adalah apel pagi dari hari Senin sampai hari apa tadi? Kamis Senin. Sensei. Betul, corai itu dari hari Senin sampai hari Kamis. Untuk hari Senin itu ada temanya, nanti diatur sama Ryocho-nya, tadi yang ke leader kandidatnya. Kemudian hari Selasa sampai hari Kamis itu briefing. Hari Senin, misalkan briefing jam pertama saya ada pembelajaran kanji, jam kedua ada pembelajaran bunko, ketiga ada pembelajaran kaiwa, misalkan kaiwa Reichu, yang ketiga, yang keempat ada pembelajaran misalkan dokai dan segala macamnya, seperti itu. Itu dari hari Selasa sampai hari Kamis, kalian briefing ke teman-temannya, ngasih tahu nih. Nah, fungsi yang akan ngomong tentang hari ini kalian mau ngapa-ngapain, itu leader kelasnya saat sore. Kemudian sebelum sore ada Rajio Taiso atau senam pagi. Rajio Taiso itu setiap hari kecuali hari Sabtu dan Minggu kalian libur. Dari Senin sampai Jumat kalian ada senam pagi. Nanti diajarin sama sempainya ketika di Bahana langsung, nih ada Rajio Taiso silahkan dihafalkan. Seperti itu.
Nanti akan ada Rajyo Taiso. Nah, kalau sama Sensei barengnya itu setiap hari Rabu dan hari Jumat. Setiap hari Rabu, hari ini, nanti pagi biasanya jam 8.30 itu kita mulai Rajyo Taiso dulu. Setelah Rajyo Taiso beres, 5 menit, kita langsung ke Chore. Pas Rajyo Taiso dan Chorenya itu kita awasi. Sensei awasi. Seperti itu. Ingat ya, Rajyo Taiso-nya dari Senin sampai hari Jumat, cuman bareng Sensei-nya itu dari hari Rabu sama hari Jumat saja. Oke, aman ya? Oke, sampai sini untuk kegiatan harian dari Chore sama Rajyo Taiso dulu nih. Ada pertanyaan dari Minasang? Tidak, Sensei. Beda ya. Nah, di sini kita lanjut ada pembelajaran bahasa Jepang. Nah, pembelajaran bahasa Jepangnya kalian akan belajar dari pukul 9 sampai pukul 4. Nah, tapi pembelajaran kalian bersama Sensei itu hanya dari jam 9 sampai jam 15.30. Nah, nanti dari jam 15.30 sampai jam 16.00, dari jam setengah 4 sampai jam 4, itu kalian belajar mandiri. Kalian review hari ini kalian ngapain aja. Seperti itu. Kalian dari jam 9 sampai jam setengah 4, kalian ngapain aja, kalian review apa yang kalian kurang paham, kalian tulis, catat, itu dari jam 15.30 sampai jam 16.00. Seperti itu pembelajaran bahasa Jepangnya. Pokoknya dari jam 9, berarti kalau misalkan kita mulai jam 9, kalian harus siap dari jam berapa? Go full mind-nya dari jam berapa? 8.55, Sensei. Betul, ya berarti aman ya. Betul, nanti kan jam 8.55 harus sudah siap, harus sudah rapih pokoknya. Gitu. Jam 8.55 kalian harus sudah manggil senseinya, jam 9 kita time mulai, jam 9 sampai jam 11.45. Dari jam 11.45 sampai jam 12.45 kalian istirahat, isoma. Mau makan, sholat, istirahat, terserah. Nah ingat kalau makan, mau itu makan siang, mau makan malam, makan pagi, sarapan tidak boleh di dalam kamar. Oke? Jadi kalian waktu isoma siang-siang jam 11.45 sampai jam 12.45 silahkan gunakan area dapur dan area kantin untuk makan. Kemudian dari jam 11.45 tadi ya sampai jam 15.30 kalian belajar dengan senseinya. Jam 15.30 sampai 16.00 itu kalian ada waktu free untuk belajar mandiri. Gitu. Kemudian ada soji bersih-bersih atau sore, soji atau bersih-bersih sore. Jadi dia yang saya bilang tadi ya. Ada soji biasa dari hari Senin sampai hari Jumat. Sebenarnya setiap hari, tapi karena kalian belajar Senin sampai Jumatnya itu soji hanya di ruangan yang kalian pakai. Contohnya kalian bersihin kelas, bersihin toilet, bersihin area belajar di depan. Itu dilakukan setiap Senin sampai Jumat. Nah, soji bersih-bersih ini dilakukan sore. Silahkan dicatat, soji ini biasanya dilakukan pada pukul 16.20 sampai jam 16.40, cuma 20 menit aja. Nggak lama kok, Minasa. Nanti akan gantian piketnya, nggak setiap hari ini, terus nggak. Akan gantian. Nanti sama Agnes, besoknya sama Anissa, seperti itu ya. Kayak dulu di kelas kalian lah, sekolah. Ya. Nah, kalau pagi-pagi itu sojinya disoji di kamar. Karena kan kalian sudah memakai kamar nih, sudah dipakai buat tidur, dipakai buat aktivitas waktu malam-malam. Ya, jadi waktu pagi-paginya silakan soji kamar masing-masing. Nah, untuk soji sorenya itu bareng-bareng sama semua teman-teman yang lain, sama kelas yang lain, sama angkatan yang lain. Nah, nanti waktu soji juga ada leadernya, ada RU, RB, ada leader utama, ada leader bayangan atau wakilnya. Seperti itu. Jadi, soji sorenya itu dimulai jam 16.20 sampai jam 16.40. Nah, untuk sojinya juga sama, pengawasnya itu ada sensei di hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Hari Selasa sama hari Kamisnya itu kalian mandiri bersama leadernya. Kecuali hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat itu ada sensei yang mengawas atau sensei yang piket mengawas soji kalian. Dari jam 16.20 sampai jam 16.40. Untuk lengkapnya nanti ketika kalian di Bahana akan dijelaskan oleh senpai dan oleh saya. Aman ya? Nah, untuk kegiatan harian ini dari Chore, pembelajaran, sama soji, ada pertanyaan dari Minasang? Dari Jobu Deska? Daijobu, Sensei.
Oke, dan Jabodetabek kita langsung masuk ke kegiatan yang lain. Nah, tadi ya saya sudah sebutkan ada osoji atau bersih-bersih besar. Bersih-bersih besar itu apa, Sensei? Sampai ke detail-detailnya itu kalian bersihkan. Contohnya ini deh. Kalian nanti ada rak suripa, ada rak untuk menyimpan sepatu kalian, ada rak untuk menyimpan. Nanti kalau misalkan kalian indoor, itu sendalnya, itu sepatunya dibuka, kalian ganti dengan sendal ala Jepang. Nah, di tempat sendal ala Jepang itu, kalian buka belakangnya, kalian bersih-bersihin. Sampai si sendal-sendal kalian yang suka kalian pakai ke kelas, itu harus dijemur. Begitu. Sampai nanti sisi kipas-kipasnya, kan setiap kelas ada kipas. Nah, kipasnya itu dibuka, kalian bersihin sebersih-bersihnya. Itu yang namanya osoji. Sedetail mungkin sampai papan tulis juga, sampai belakang-belakangnya, sampai kaki-kakinya juga, itu dibersihin. Gitu. Di toilet juga sama, toiletnya dibersihin, toiletnya disikat. Kemudian si pinggir-pinggirnya dibersihin, sampai body-body si toiletnya juga dibersihin. Seperti itu. Kamar juga sama. Nanti kasur-kasur kalian diangkatin semuanya, diberesin bawahnya, diberesin atasnya. Semuanya pokoknya itu namanya bersih-bersih besar. Sampai ke terkecil, sedetail-detailnya itu dibersihkan. Itu namanya osoji. Oke? Nah, ini dia ada sodang atau diskusi. Yang tadi saya tadi bilang ya, sodang hari apa Minasang biasanya kalau sama teman-teman asrama? Sabtu Minggu, Sabtu Sensei. saja. Oke, kalau Minggu kalian waktunya free. Kalau Minggu itu biasanya kalian boleh main kemana. Tapi ada jam malamnya, Minasang. Jam malam di Bahana yaitu jam 19.00 atau jam 7 malam. Jadi jam 7 malam harus sudah ada di Bahana. Jadi kalau misalkan hari Minggu mau keluar dari pagi, silahkan boleh. Jangan lupa untuk izin ke Natalia Sensei sebagai pengawas asramanya. Ya. Nah, untuk nanti perizinannya bagaimana, nanti akan dijelaskan ketika sudah ada di asrama ya kaliannya ya. Biar kebayang nih gimana. Kemudian sampai jam 7 misalkan hari Minggu, pokoknya kalian tidak akan diganggu dengan kegiatan apa-apa. Hari Minggu, biasanya kalian tuh pagi-pagi, misalkan jam 9 mau keluar sampai jam 5 itu boleh. Silakan, asalkan izin aja. Gitu. Jadi aman kalau misalkan sodang biasanya hari Sabtu. Gitu. Oke? Kemudian ada tes fisik. Nah, tes fisik ini dilakukan setiap sebulan sekali. Kenapa sih saya ada tes fisik segala? Ya karena kan kalian mau kerja di Jepang sebagai kaigo lagi kan, sebagai gaishoku lagi. Apalagi kaigo yang akan gotong-gotong gendong-gendong lansia, ya kan? Lansianya yang lebih besar daripada kalian kan harus bisa menggendong mereka kan, harus kuat fisiknya. Tidak hanya bekerja, dari kalian apartemen kalian sampai nanti ke kantor kalian, kalian akan jalan atau kalian akan naik sepeda, itu kan butuh fisik yang kuat. Tiap hari kalian jalan, tiap hari kalian naik sepeda, pasti butuh fisik yang kuat. Dengan cuaca di Jepang yang kita tidak tahu kan, misalkan sedang natsu, sedang musim panas, musim dingin. Kalau fisik kalian lemah, di Jepang kalian tidak akan kuat. Seperti itu. Fisik kalian harus kuat, makanya di sini selalu ada tes fisik. Gimana fisiknya? Lari 2 km nanti di Saraga, kemudian ada tes sit up, tes push up, ada tes naik tangga, dan segala macam nanti akan dijelaskan ketika kalian ada di Bandung, oke? Pokoknya sebulan sekalian tes fisik untuk melatih fisik kalian nanti ketika bekerja di Jepang. Karena bekerja di Jepang membutuhkan fisik yang kuat, baik saat bekerja maupun saat kalian berkegiatan di Jepang. Itu butuh fisik yang kuat, karena nanti kalau di Jepang kita nggak akan naik motor kayak di Indonesia ya. Kita nggak akan dikit-dikit naik Grab, tiba-tiba naik Gojek, itu tuh nggak akan mungkin, di sana tidak ada. Jadi kalian akan dibiasakan untuk jalan kaki, kalian akan dibiasakan untuk banyak melakukan kegiatan fisik. Maka dari itu ketika di Jepang, fisiknya harus kuat. Kemudian ada lomba pidato. Nah, lomba pidato juga ada, minasan biasanya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Itu akan ada lomba pidato atau speech contest. Pidatonya tentang apa? Tentunya tentang Jepang. Nanti tiap kelas itu ada perwakilan, tiap angkatan ada perwakilan untuk menjadi kandidat lomba pidato. Gitu. Terus kemudian ada Bungkasai. Nah, ini adalah festival kebudayaan di Jepang. Biasanya Bungkasai ini dilakukan setahun sekali di Bahana. Kalau kalian lihat Instagram Bahana itu ada Bungkasai. Kita akan merayakannya setiap setahun sekali. Tergantung si temanya apa. Di Bungkasai ini acaranya ada misalkan masak takoyaki,
Ada lomba juga, ada lomba pidato, ada lomba games, banyak games di situ. Ada acara seru-seruan, bahkan cosplay di Bungkasa ini. Karena kan pakai kostum, kan boleh nyewa kostum, nggak boleh bikin kostum. Nanti kita akan lomba gimana ya? Bagus-bagusan kostum seperti itu di Bungkasai. Pokoknya acara seru kalau Bungkasai itu. Nah, kenapa sih Sisi ada Bungkasai? Supaya kalian itu tidak hanya terus-terusan belajar, tapi kalian ada pengenalan tentang budaya Jepangnya juga. Gitu. Tidak hanya terus lewat lihat buku, tidak terus kalian di kelas, kalian akan bosen, akan monoton. Jadi kita adakan Bungkasai atau festival tentang kebudayaan. Gitu. Nah, terakhir ini ada upacara. Upacara ini dilakukan setiap sebulan sekali. Seperti itu. Upacaranya seperti biasa kalian di sekolah. Upacara ada PBB-nya, kemudian ada Indonesia Raya, dan segala macam. Itu ada upacara setiap sebulan sekali. Oke? Dari kegiatan lain yang ada di LPK Bahana Inspirasi Muda, dari Minasang, apakah ada pertanyaan? Dari Jobu Deska? Daijobu Sensei. Oke, Pak nanti ya waktu di Bahana, Pak akan banyak bertanya. Saya ujinya gimana sih? Saya mau sodang, saya mau tes fisik gimana sih? Saya bla bla bla. Nanti ya akan saya jawab satu persatu ketika kan sudah di Bahana. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke overview asrama. Nah, ini dia asrama yang akan kalian akan tinggal di sini. Yang pertama, nih dia yang saya maksud tadi ya. Di sini ada loker di sebelah kiri yang warna biru, sama ada warna hitam putih. Itu adalah loker kalian nanti. Nah, kan harus memilih mana baju yang harus masuk dan tidak. Dan di loker ini, itu minimal ada 10 baju. Dan ukurannya itu harus sama. Ukurannya harus sama. Kalau tidak salah 20 cm. Ribet ya. Karena Jepang juga sama, karena kan seperti ini. Kalian nanti ketika merapikan baju lansia juga harus ada ukurannya. Jadi tidak sembarangan. Di Jepang ketat, di Bahana juga ketat. Supaya kalian biasa di Jepang, kita ketatin dulu di Bahana ya. Jangan sampai kalian shock nanti ketika di sini, oke? Pokoknya di loker itu minimal 10 baju. Kalau mau lebih boleh. Lebih boleh asalkan jangan di bawah 10 helai baju. Dari ujung ke ujung itu 20 cm. Nanti akan diajarkan oleh senpainya gimana cara melipat yang baik dan benar. Karena ada lipatannya, minasang. Tidak sembarang melipat. Ya. Kemudian, nah di bawah kasur, minasang lihat ya ada warna pink. Ini adalah hako. Minasang. Hako yang akan, nanti kan ada 2 hako. Satunya itu untuk menyimpan baju-baju kalian. Satunya lagi yang nggak cukup ya. Yang nggak cukup di loker, biasanya ditaruh di situ, di hako. Satunya lagi untuk peralatan mandi, make up, peralatan tulis, dan segala macam. Nanti ditaruh di bawah kasur. Nah, biasa lihat ya kasurnya senada semuanya. Kasurnya rapi, tuh lihat selimutnya juga rapi. Nanti ada cara bikin making bednya ya. Nanti ada caranya gimana cara ngelipat selimutnya, ngelipat spraynya itu ada caranya tuh diajarin sama senpainya. Dan untuk bantalnya juga ya si bolongannya itu harus menghadap ke tembok. Nah ini contoh kamar yang perempuan. Sampai sini ada pertanyaan, Minasang? Aman? Kok aman gini? Oke. Oke. Kita lanjut. Ini kamar kalian ya. Udah kebayang nggak nih kalau di Barat nanti kayak gini? Ini dia kamar asrama 1. Nih, ini dia dalam lokernya ya rapih banget ya. Ya kan? Harus rapih itu, Minasang. Nanti Minasang akan serapih ini. Gak sabar ya mau ngerapihin loker ya. Pokoknya akan seperti ini. Dari ujung ke ujung 20 cm. Dan harus 10. Gak boleh kurang. Kalau lebih boleh. Dan bukunya juga sama harus tertata rapi. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Seperti itu. Nah kalau ini ya rata semua ya bukunya juga rapi. Dan di bawah kasurnya tuh kan ada hako. Tempat nyimpen barang kalian. Ada koper juga datang di situ. Seperti itu. Minasang ini asrama 1 ya. Kamar perempuannya. Kemudian ini adalah toilet. Toilet Minasang. Nah, di Bahana kita samain kayak di Jepang, Minasang. Jadi untuk mandi sama untuk di toilet itu dipisah. Kalian mandi dan kalian buang air besar dan buang air kecil itu dipisah. Ya, biasa lihat yang di ujung sebelah kiri sama ujung sebelah kanan itu tempat untuk mandi. Tempat untuk mandi kalian. Di Bahana yang perempuan itu ada 10
Ada 10 toilet sama ada 10 mandi. Kalau mandi itu pakai shower. Di sini tidak ada air panas yang minasang ya, nggak ada water heater. Jadi kalian tidak bisa mandi air panas. Jadi silakan kalian mandi air dingin, air-air yang dingin-dingin Bandung ya, subuh-subuh mandi ya seperti itu. Kalian pagi-paginya mandi. Nah setelah mandi ada aturannya juga. Biasa ngeliat ada lap kan di situ, harus dikeringin nanti kalau lantainya basah. Lantainya juga harus kering. Pokoknya setelah kalian mandi gak boleh ada air yang netes lagi, kecuali kalau si showernya nggak berhenti netes itu nggak apa-apa. Tapi kalian biasanya itu ada yang bermasalah kalau tidak salah di nomor berapa. Tapi kalian kalau misalkan sudah mandi, sudah shower, itu dikeringin lagi temboknya dikeringin nanti ada wiper, ada alat-alat buat ngeringinnya, nanti akan diajarkan gimana cara mengeringkannya. Pokoknya kan harus kering banget. Setelah mandi kan harus kering. Pokoknya tidak boleh ada setetes air. Kita ngikutin Jepang banget ya. Di Jepang kan gitu, shower sama toilet dipisah. Terus si kamar mandinya juga nggak boleh becek kayak di Indonesia ya. Senseinya juga sama, toilet sensei juga sama. Kita nggak boleh ada setetes air pun. Kita harus kering, selalu kering. Jangankan shower, toilet kalian juga sama. Setelah kalian menggunakan toilet, kalian lihat dulu cek ke bawah apakah ada air yang menetes atau tidak. Seperti itu ya. Pokoknya kalau misalkan toilet sama shower itu dipisah. Jangan sampai kalian buang air kecil di tempat shower. Karena ada tempatnya ya. Kalau buang air kecil, buang air besar itu di toiletnya. Tinggal pindah ke sebelah, gampang kok nggak jauh-jauh aman. Aman ya untuk toiletnya ya. Ada pertanyaan Minasa sampai sini? Gak terkejut-kejut nih. Oke, aman. Kita lanjut di toilet kalian. Nah, ini juga ya ada aturan lagi. Ketika di wahana, Minasa lihat di bawah toilet sini ada lap. Di bawah toiletnya banget ada lap. Nah, itu ada cara melipatnya. Nanti diajarkan ke di bahana. Kemudian tisunya juga harus segitiga. Ya, lihat ya di situ ya, tisunya itu berbentuk segitiga. Jadi setelah dipakai kalian ubah lagi jadi segitiga. Setelah dipakai kalian benerin lagi, kalian rapiin lagi jadi segitiga. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah dapur. Dapur yang akan kalian gunakan bersama-sama. Di sini ada kulkas, ada dapur, ada lap-lapnya juga ya, ada kompornya juga, ada wastafel dan panci-panci dan segala macamnya. Jadi, kalian di bahana ini gak usah bawa barang-barang buat masak karena sudah ada dapur. Ya, jadi kalian tinggal beli paling bahan-bahannya aja kalau kalian mau masak. Kalau kalian mau GoFood silakan boleh. Kalau mau masak di sini kita sudah tersedia, gasnya sudah ada, kompornya sudah ada, minyaknya dari asrama. Kalian nanti akan ada bayar uang kas ya. Nah itu fungsinya untuk beli minyak, beli beras, dan segala macamnya seperti itu. Nanti untuk peraturan di dapurnya akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Pokoknya nanti di kulkasnya juga ada aturan. Kalau di kulkas itu harus dikasih nama. Misalkan nanti Ningsan punya susu nih, susu ultra. Harus dikasih nama, Ning. Misalkan sekarang tanggal 10 sampai 13, pokoknya harus 3 hari. Lebih dari 3 hari, itu kita anggap expired dan jadi milik bersama. Jadi ketika sudah tanggal 13, silahkan ubah tanggal 13 sampai tanggal 15 atau tanggal 16, seperti itu. Oke ya, nantilah kita bahas karena akan panjang sekali kalau membahas apa peraturan-peraturan di dapur. Sebuah peraturan, nanti kita akan bahas, saya akan bahas, oke? Nah, ini dia juga ya, ada wastafelnya, ada alat-alat makan. Jadi tidak usah membawa alat makan dari rumah, karena di bahana juga sudah banyak, ada piring, ada mangkuk, ada sumpit, dan sendok, garpu, dan semuanya ada ya, aman. Jadi kalian tidak perlu membawa peralatan masak. Nanti juga ada aturannya ya ketika menyimpan. Biasa lihat kan ya rapi sesuai warna, biru sama biru, putih, hijau, seperti itu. Pasti rapi. Oke, kita lanjut di sini ada bento atau bekal kalian. Nah, ini juga disusun rapi, warnanya sama seperti itu. Ini juga ya, kadang kalian pakai, kadang nggak. Di sini juga bentonya ini, tempat makannya ini sudah tersedia di bahana. Nih, dia yang saya bilang tadi, ini adalah suripa ketika kalian akan belajar indoor, dalam. Kalau di dalam itu ada 5 kelas. Kelas 1, 2, 3, 4, dan kelas 9. Nah, kelas yang saya gunakan sekarang ini adalah kelas 3. Ketika kalian masuk ke kelas, itu harus pakai suripa yang ini nih, yang ada kacanya. Kelihatan ya?
Di rak yang ada kaca, nah itu Suripa indoor gitu. Nah, ketika kalian akan berkegiatan soji, kalian mau berkegiatan mau ke dapur, itu pakainya Suripa yang karet nih, yang bawah yang ada warna pinknya, di rak warna pink sama warna biru. Itu sendal karet, silakan kalian pakai seperti itu. Kalau misalnya kalian ada di dalam, kalian buka sepatunya, buka sendalnya, kalian ganti pakai Suripa ala Jepang ini. Gitu. Nah, ini dia. Ini ada Gomi Bukuro atau si apa? Tempat sampahnya ada yang besar, kecil, dan yang kecil banget. Gitu. Ini buat buang sampah ya, karena tadi saya bilang buang sampah di sini tidak sembarangan, karena ada aturannya. Nanti kita pilah-pilah sampahnya. Ini juga sapu ya, tersusun secara rapi. Nanti ada aturannya juga gimana cara nyimpannya. Tuh lihatnya dari yang hijau-hijau, semua oranye, kemudian pink dan ungu seperti itu. Disusun secara rapi dan sesuai kelas dan juga sesuai ruangan. Ini dia si Gomi Bumbetsunya atau si pemilahan sampahnya, ada plastik dan bubble wrap, ada plastik aluminium, botol kaca dan lain-lain. Nah, setiap kali kalian sudah buang, si sampahnya sudah dipilah-pilah, kita akan buang ke namanya bank sampah bersinar. Nah, nanti kalian tinggal isi form. Nanti itu biasanya Ryocho-nya yang isi form. Nanti kemudian ada bank sampah datang, sampah-sampah kalian yang ada di asrama yang sudah kalian pilah, yang sudah kalian seiri bersama-sama satu asrama itu akan dibuang ke bank sampah. Jadi tidak akan numpuk di gudang sampah. Nah, Bahana punya gudang sampah. Nah, di situ nanti kalian seiri si sampah-sampahnya dibuang ke bank sampah bersinar. Nah, kita lihat overview kegiatannya. Ini dulu ada masak-masak, pemirsa. Sekarang sudah tidak ada masak-masak. Jadi kalian silakan masak sendiri-sendiri masing-masing atau GoFood yang tadi saya bilang ya. Tapi kalian juga kadang suka ada acara sendiri sama teman-teman, sama seangkatan, sama satu asrama, bikin masakan, nasi goreng, kah apa, bikin bareng-bareng seperti itu. Kemudian ini waktu makan barengnya. Nah, ini adalah osoji. Lihat ya, yang tadi saya bilang kalau osoji itu sampai sedetail-detail, sampai tempat sampahnya juga disikat, sampai si rak sepatunya juga dicuci, si suripa-suripa kalian yang indoor dijemur. Nah, sampai ada juga yang ngelap lampu di atas. Nah, kalau ini udah nggak boleh lagi, minasang ya. Untuk yang naik-naik ke atas itu nanti akan diserahkan ke pihak yang suka bersih-bersih. Seperti itu. Ini osojinya ya, kegiatan osoji. Ini juga osoji ya, sampai si lantainya juga disikat. Kadang sampai batu-batu yang di kolam juga kadang saya saking rajinnya itu disikat di batu-batunya itu supaya tidak berlumut. Gitu. Seketat itu ya, binasa. Ini dia juga osoji ya, tuh si sampah-sampahnya. Sampai ada yang ngelap kaca, ngepel tuh. Yang tadi saya bilang bedonya ya, si kasurnya. Di foto yang paling kiri, atas kedua. Si kasurnya dinaik-naikin, tuh si jalannya juga ya disikat, dibersihin pakai sabun, segala macam toiletnya juga dibersihin, kursi-kursi kalian yang dipakai di kelas dilap, kayak gitu. Ya ini gambaran osoji kalian. Ini asrama nih, ini asrama 2. Nanti kalian akan melihat asrama 2 seperti ini. Gitu, aman ya. Nah, kalau di Bahana ini, kita menggunakan metode active learning ketika belajarnya. Nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Betari Sensei. Nah, active learning itu apa sih? Nanti ketika kalian di Bahana itu, kalian itu banyaknya belajar ini, belajar mandiri. Dengan maksud, misalkan besok kalian akan belajar tentang bab 1. Dari sekarang, dari hari ini kan sudah cari-cari tentang bab 1 dan besoknya sudah dipresentasikan. Sensei sebagai pengajar melihat kalian, kalau kalian salah kita benarkan. Kalau kalian sudah betul, kita akan teruskan kalian untuk belajar bersama teman-teman yang lain. Seperti itu. Active learning di sini. Jadi kalian itu sudah dibiasakan untuk mandiri. Seperti itu. Active learningnya dalam hal apa? Akademik. Atau ketika sedang juga itu active learning. Jadi ketika sedang, nah seperti ini, kalian tidak akan didampingi oleh sensei. Seperti itu. Jadi kalian akan sedang bersama teman-temannya yang lain. Itu active learning juga. Itu termasuk dalam active learning. Seperti itu ya. Jadi sebelum pembelajaran itu kalian harus mencari dulu nih materinya. Sebelum kalian belajar bab 20, kalian hari sebelumnya, H-1, malam-malamnya kan sudah belajar. Kalian sudah cari-cari. Mau itu di YouTube, mau itu di Google, kan harus cari-cari.
Gimana sih caranya? Gimana sih Bunpo ini tuh apa-apa-apa seperti itu. Dan ketika di kelas udah jadi daging. Ketika ada sesuatu yang kalian tidak paham, kalian langsung bertanya kepada senseinya. Itu dia fungsinya active learning. Jadi kalian sudah paham malamnya, ketika besok di kelas kalian tidak paham, kalian langsung bertanya kepada senseinya. Seperti itu. Ini ketika sodang ya. Ini di hall Minasang. Sekarang dipakai jadi area belajar. Kalau ada acara memang suka pakai karpet seperti ini. Gitu. Oke, ini dia di dalam kelasnya ya. Jadi kalian tidak akan selalu melulu belajar. Kalian kadang ada game sama senseinya. Misalkan contohnya pembelajaran kana atau pembelajaran kan sudah belajar bahasa Jepang berarti ya. Misalkan belajar tentang hewan, tentang apa. Biasanya kanji sih. Nanti kita akan ada games flashcard kanji. Kita banyak games atau games cokai pendengaran, listening seperti itu. Pokoknya kalian tidak akan bosan di sini. Kalian akan banyak kegiatan juga di dalam kelasnya. Gitu. Ini dia di kelasnya di asrama 2. Ini adalah belajar malam, Minasang, yang sudah saya tadi bilang ya. Kalau belajar itu tidak boleh di dalam kamar. Nah, ini udah ada dari dulu. Dulu juga sama aturannya. Tidak boleh belajar dalam kamar. Jadi belajar itu dalam kelas bareng-bareng sama teman-temannya. Seperti itu. Ini di kelas 4 sama di kelas 1. Oke, ini dia peraturan umumnya. Oh, sampai tadi dulu, sampai kegiatan. Apakah ada pertanyaan, Minasan? Daijoubu desu ka? Daijoubu Oh, desu, Sensei. oke. Kalau daijoubu, kita lanjut ke peraturan umumnya. Ini adalah peraturan umum. Nah, untuk peraturan rincinya nanti ya, sama saya akan dijelaskan ketika kalian sudah ada di asrama. Yang pertama, karena saya capek ngomong, saya mau minta tolong siapa ya? Anissa Nuristanti hadir? Tidak ada. Agnesa aja deh, Agnesa. Boleh tolong dibaca peraturan umumnya? Omega Mas. Baik, Sensei. Untuk peraturan umum di sini ada yang pertama wajib menggunakan pakaian yang sopan, yang kedua tidak ada air panas, ketiga dilarang menyimpan makanan dan makan di kamar, keempat dilarang merokok dan minum minuman keras, yang kelima dilarang menggunakan bahasa daerah, yang keenam dilarang makan makanan pedas, yang ketujuh wajib menjaga pergaulan dan sikap martabat, dan yang terakhir ada dilarang menggunakan perhiasan dan berjanggut atau kumis. Betul. Yang pertama, wajib menggunakan pakaian yang sopan. Apalagi untuk perempuan ya. Area perempuan, asrama perempuan itu, kalian pasti akan ada kadang-kadang danse atau laki-laki ngelewat buat ngambil peralatan soji. Karena area perempuan itu menyatu dengan area buat cuci baju, area soji, itu digabung, Minasang. Seperti itu. Jadi, kalian sebagai wanita harus menggunakan pakaian yang sopan. Kalau bisa, kalau keluar kamar pakai kerudung. Kalau misalkan dari awal sudah pakai kerudung. Seperti itu. Tidak boleh menggunakan hot pants, tidak boleh pakai celana pendek ya. Kalian harus menggunakan pakaian yang sopan. Tahu lah ya, pakai pakaian sopan seperti apa. Yang sudah saya tadi bilang, yang nomor 2, tidak ada air panas. Ya, kalian waktu di Bandung, ya kalian tahu kan ya, Bandung sedingin itu. Tapi tetap saja, ketika kalian mandi, di sini tidak ada water heater, jadi tidak ada air panas. Kalau kalian mau masak air juga ya, udah capek duluan ke depan, harus ke dapur. Terus sudah gitu, ngabisin gas ya. Nanti yang lain pada ngabuk, ini habis nih misalkan sama Agnes, gara-gara mandi mulu pakai air panas gitu kan. Jadi kalian harus terbiasa menggunakan air dingin di sini ya, tidak ada air panas. Yang ketiga, dilarang menyimpan makanan dan makan di kamar. Nah ini dia tidak boleh menyimpan makanan di kamar. Kenapa sih nggak boleh Sensei? Iya, itu kan tempat kalian tidur, tempat ternyaman kalian, tempat PW kalian, safe place-nya kalian. Kalau ada makanan, yang pertama bau. Ada yang bawa durian ke kamar kan bau, binasang ya. Terus yang kedua, kalau misalkan nasi Padang, wah, kecium tuh satu kamar. Kadang kan susah hilang baunya, ya kan? Terus yang ketiga, nanti ada semut sama tikus. Bentar, Minasa. Kenapa? Pending aja.
Oke, Minaza, mohon maaf terganggu. Tadi kita sampai mana ya? Lupa. Menyimpan makanan di kamar, Oh Sensei. iya, yang pertama tadi kan bau. Terus yang kedua, lupa saya. Apalagi yang kedua tadi? Kalian juga lupa ya. Ada semut sensei. Apa? Ada apa? Ada Semut. semut dan serangga. Iya, terus kan nanti kan bau, ada semutnya, ada tikus, bekas kalian remah-remahan makanan kalian. Even itu cuma ciki-cikian doang juga jangan ya. Karena kalian remah-remahannya kemana-mana. Nanti tiba-tiba ada semut, banyak semut. Terus tiba-tiba nanti ada tikus gara-gara kalian nyimpen makanan di mana aja, punya makanan di koper segala macem ya. Itu jangan sampai terjadi. Pokoknya makanan nggak boleh disimpan di dalam kamar. Makanan silakan ditaruh di dalam dapur. Nanti ada aturannya juga. Kalian menyimpan makanan itu maksimal 7 jenis makanan. Lebih dari itu menjadi milik satu asrama. Gitu aja ya. Jangan banyak-banyak bawa makanan. Kalian bisa beli kok, bisa beli di supermarket. Di sini dekat, Minasan di sini kota. Jadi kalian mau kemana-mana juga dekat. Jadi kalian gak usah bawa-bawa banyak-banyak barang kayak gitu. Pokoknya maksimal ada 7 dan silakan disimpan di dapur. Kemudian dilarang merokok dan minum minuman keras. Tentu saja ya. Di area asrama ini kalian dilarang merokok. Kalian gak boleh perokok, apalagi minuman keras. Akan ada sanksinya, akan ada langsung SP sekian. Pokoknya tidak boleh kalian merokok, tidak boleh kalian minum minuman keras. Ketika di lingkungan bahana, ketika di area asrama. Kemudian dilarang menggunakan bahasa daerah. Nah ini dia. Kenapa sih Sensei? Bukannya kalau misalkan kita waktu sekolah itu kita budayakan bahasa daerah. Ketika kuliah kita budayakan bahasa daerah. Kenapa sih kalau di bahana itu dilarang? Kita bukannya tidak cinta budaya sendiri. Tapi gini loh Minasang. Kan akan ke Jepang. Usahakan utamakan bahasa Jepang yang nomor satu. Dilarang menggunakan bahasa daerah karena ada yang tahu kenapa? Yang pertama, nanti kalian berkubu-kubu, kalian tidak akan membaur. Yang ngomong Jawa sama yang ngomong Jawa, yang ngomong Sunda sama yang ngomong Sunda, yang ngomong bahasa Batak dengan yang bahasa Batak. Seperti itu. Jadi kalian dilarang menggunakan bahasa daerah. Kalian harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan bahasa Jepang. Kalau kalian nggak bisa ngomong bahasa Jepang, ngomong bahasa Indonesia. Kalau kalian tidak bisa bahasa Indonesia, ngomong bahasa Jepang. Gitu aja ya. Bahasa daerah kita blacklist dulu. Apapun itu. Karena kalian di sini persiapan mau kerja, ya bukan mau sekolah. Dan di sini juga manggilnya kakak, bukan teteh, bukan mbak. Jadi kita semuanya kakak, karena semuanya sama. Bahasa Indonesia untuk manggil yang lebih tua atau manggil yang belum kita kenal kan kita manggilnya kak. Bukan mbak, bukan teh, bukan dan lain-lain. Seperti itu ya. Oke, jadi dilarang menggunakan bahasa daerah karena supaya tidak ada terjadi kubu-kubuan. Seperti itu. Oke, lanjut dilarang makan makanan pedas. Nah, kok gak boleh? Panas boleh, boleh saja, tapi dengan batas wajar. Jangan sampai kalian makan makanan pedas, apalagi yang suka pedas tuh banyak banget. Karena apa? Sering terjadi kalian jadi sakit perut, gak bisa ikut pelajaran, kan rugi. Gak masuk kelas kalau kalian gara-gara makan makanan pedas, gara-gara kalian nggak bisa jaga makanan kalian, rugi, ya kan? Nanti ketinggalan materinya. Yang lainnya jadi lebih dulu, kalian ketinggalan. Pokoknya setiap kali ada kandidat atau kalian yang makan makanan pedas, pasti jadi sakit perut. Gitu, itu sering sekali terjadi. Jadi usahakan kalian itu jangan makan makanan yang pedas, apalagi dengan eh, cabai yang sebanyak itu jangan ya. Wajar-wajar aja minasang kalau makan. Jangan terlalu banyak cabenya, jangan terlalu pedas atau gimana. Sayangi diri kalian sendiri, sayangi usus kalian, sayangi lambung kalian. Oke? Kemudian wajib menjaga pergaulan dan sikap bermartabat. Nah ini dia, kalian harus menjaga sikap kalian ketika di bahana. Kalian harus menjaga pergaulan. Jangan sampai ada yang tiba-tiba main ke kamar laki-laki atau tiba-tiba eh, laki-laki main ke asrama perempuan. Itu nggak boleh binasang ya. Pokoknya semuanya harus menjaga martabatnya masing-masing, menjaga pergaulan. Sewajarnya aja kalau temenan. Oke, jangan sampai kan pegangan tangan, jangan sampai peluk-pelukan di asrama itu tidak boleh ya. Nasang ya, harus jaga jarak dengan laki-laki. Harus jaga jarak juga dengan perempuan juga ya, karena kita tidak tahu apakah teman kita lurus atau tidak. Kita tidak tahu.
Jadi wajar-wajar aja kalau temenan, oke? Dan jaga sikap dan jaga omongan. Karena kita tidak tahu omongan kita apakah menyakiti hati orang lain atau tidak. Kemudian dilarang menggunakan perhiasan. Untuk yang wanita ya, harus di wanita semua. Itu dia, perhiasan seperti cincin, kalung, apalagi kalau tidak berkerudung ya, kelihatan dia pakai kalung atau tidak, itu dilarang dipakai. Boleh dipakai ketika kalian sudah menikah. Kalau yang sudah menikah boleh dipakai, kalau yang belum jangan dipakai perhiasan apapun. Anting juga sama, anting juga tidak boleh. Anting, kalung, cincin tidak boleh dipakai ketika pelatihan di Bahana. Ketika kalian hari Sabtu Minggu mau main keluar, itu baru boleh dipakai. Tapi ketika pelatihan Senin sampai Jumat, itu dilarang menggunakan perhiasan. Oke? Nah, dari peraturan umum ini, dari Minasa, ada pertanyaan? Saya Jobu? Aman? Sensei tanya Boleh, Minsa. soal anting yang berhijab juga tidak boleh memakai anting ya Sensei? Diusahakan tidak. Karena kan kalau yang berhijab tidak kelihatan ya. Kita ngeceknya juga kapan? Waktu malam-malam kalian nggak pakai kerudung kan tidak mungkin. Jadi usahakan juga untuk tidak menggunakan anting bagi yang berkerudung. Cuma itu mah masing-masing lagi ya. Karena kan tidak terlihat juga. Seperti itu. Oke, Nikta. Diusahakan Baik, tidak usah juga ya. Sensei. Oke, selain dimsum, aman yang lain? Aman ya sepertinya ya. Kayak kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut, boleh langsung japri aja ke saya. Oke, lanjut lagi. Udah beres, arigatou gozaimashita. Sampai sini sudah beres. Nah, tadi sesuai janji saya akan perlihatkan seragam Bahana. Nah, sebelum masuk ke seragam Bahana, ini kelihatan ya? Kelihatan nggak saya lagi share screen? Terlihat, Sensei. Lagi buka apa? Lagi buka ini layar PPT Arigatou gozaimashita. Oh, masih yang itu ya. Oke, sebentar. Saya ganti dulu share screen-nya. Oke, saya share screen-nya. Mana ya? Nah, sekarang ada yang ini seragam kandidat. Nah, tadi Minasang ada ya? Oke. Nah, ini dia seragam kalian ketika berada di Bahana. Boleh di screenshot atau nanti aja juga apa yang penting kalian lihat ya. Perempuan, ini dia hari Senin sampai hari Jumat. Untuk yang tidak berkerudung, silakan diikat. Kemudian di belakangnya dicepok. Pokoknya harus rapih banget. Gak boleh diikat kuda, itu gak boleh. Kalian harus rapi, pokoknya harus kalau bisa itu di spray supaya nggak ada rambut-rambut kecil-kecilnya yang naik-naik gitu. Nah, untuk yang perempuan yang berkerudung, itu nanti akan dililit si ininya. Nilai saya kan kayak dililit. Nah, seperti yang sebelah kanan, yang berkerudung, itu harus dililit si kerudungnya. Nanti akan diajarkan oleh senpainya gimana cara pakainya. Kemudian, baik yang berkerudung atau tidak berkerudung, wajib menggunakan kemeja panjang. Kemeja warna putih panjang. Dan Senin sampai Rabu, Senin sampai Selasa, mohon maaf. Rabunya tidak seragam lain. Itu wajib pakai rok. Seperti itu. Oke. Kemudian Senin Selasa. Nah, ini untuk laki-lakinya. Di sini tidak ada laki-laki ya. Laki-lakinya seperti ini, hampir sama. Hanya dasinya saja yang berbeda. Kemudian untuk perempuannya ini hari Rabu. Minasang di hari Rabu nanti akan ada seragam dari kita. Seragamnya itu seragam polo. Nah, untuk yang perempuan silahkan pakai mangset atau pakai dalaman lagi berwarna hitam. Dan kerudungnya wajib kerudung warna abu-abu. Nah, karena kalian ketika di Bahana nanti kalian tidak langsung mendapatkan seragam, silahkan kalian persiapkan kerudung warna abu-abu dan baju bebas. Jadi bajunya baju hari Kamis itu baju bebas. Nah, untuk kerudungnya itu semuanya wajib warna abu-abu. Oke? Nah, ini dia, ada Bahana, ada logo Bahananya, ada ya nama Bahananya. Dan boleh pakai rok, kalau misalnya hari Rabu itu pakai celana. Yang pakai rok itu Senin, Rabunya pakai celana. Kamis, Jumat pakai rok lagi. Gitu. Kenapa sih hari Rabu pakai polo dan pakai celana? Karena akan ada mobilitas PBB, kalau nanti ada upacara juga. Hari Rabu akan ada Chole sama Rajio Taiso, banyak kegiatan pokoknya hari Rabu.
Jadi kalian harus menggunakan celana supaya leluasa pergerakannya, gitu minasang. Ini hari Rabu. Nah ini untuk laki-lakinya juga sama ya, bajunya sama, pakai celana juga. Nanti ada nafuda seperti ini, warna kuning sama nanti nafuda yang warna biru untuk dikalungin. Kemudian ada yang hari Kamis. Nah, hari Kamis pakai baju bebas. Kerudungnya itu bebas, mau warna apapun boleh, tidak harus warna hitam. Untuk yang berkerudung ya. Bajunya juga bebas, asalkan sopan dan rapi dan tidak terlalu riweuh. Gitu. Pokoknya baju tidak terlalu riweuh itu apa ya bahasa Indonesianya? Tidak terlalu ribet. Seperti itu. Masih bisa mobilitas bergerak seluasnya. Biasanya hari Kamis anak-anak atau kandidat pakai kemeja. Nah, kemudian pakai rok boleh atau pakai celana juga boleh kalau hari Kamis. Gitu. Ya, pokoknya kemeja bebas, kerudungnya bebas, warnanya apa, boleh pakai rok, boleh pakai celana, boleh itu hari Kamis. Hari Jumatnya itu kalian pakai batik. Kerudungnya juga bebas, warnanya tidak harus hitam. Kemudian batiknya juga harus batik yang sopan, bukan batik yang ngepres ke tubuh ya minasang ya, tapi batik yang sopan. Kemudian boleh pakai celana atau mau pakai rok juga boleh minasang. Ini hari Jumat. Oke, sampai sini untuk seragam ada yang ingin ditanyakan minasang daijoubu desu ka? Aman ya? Daijoubu. Oke, kalau daijoubu saya akan memperlihatkan sesuatu lagi. Saya akan memperlihatkan ada ya. Nih, saya share gambar kelihatan minasang? Terlihat Sensei. Ada? Di minasang gambarnya apa? Em, orang belajar Sensei. Ya, ini Diskusi. dia. Ya, bukan diskusi. Ini adalah belajar malam. Yang tadi saya bilangnya, kalian boleh belajar malam itu hanya di kelas dan di area belajar. Nah, ini dia area belajar kalian. Jadi bisa gabung sama teman-teman yang lain, bisa saling bertanya, bisa saling diskusi juga, seperti itu. Ini adalah jam belajar malam kalian. Seperti itu. Nah, di sini nanti pakai baju bebas, pakai baju tidur. Terserah yang penting bajunya sopan nih. Boleh bawa bukunya, bawa minumnya, bawa bawa alat-alat tulisnya, bukunya, silakan langsung belajar di sini. Gitu. Ini yang namanya Manabi Hiroba atau area belajar. Sini juga ya lagi pada belajar. Nah ini untuk toilet danse ya laki-laki. Ini untuk showernya. Nah ini yang tadi ya masih si area belajar lumayan luas. Jadi silakan dipakai senyaman mungkin sama kalian. Jadi hanya boleh di kelas sama di area Manabi Hiroba ini untuk belajar. Gitu Minasang. Aman ya? Sampai sini Minasang ada pertanyaan? Daijoubu desu ka? Daijoubu Sensei. Oke. Bentar. Oke deh. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita selesaikan sampai di sini saja. Nanti kalian harus mengisi form dulu ya. Nanti akan saya share formnya. Ada angket seperti itu tentang keasraman dan segala macam. Silakan kalian isi. Oke? Nah, pengenal asramanya saya sudahi dulu sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sensei. Tapi sebentar dulu, ada pertanyaan dulu dari saya. Saya stop dulu ya ininya, recordingnya.